Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ini di malam ke-8 kita di bulan Ramadan masih melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini masih melanjutkan majelis ke-8 terkait dengan pembagian manusia di puasa pada bulan Ramadan. Kita sudah mengambil 7 golongan. 7 ya. Hari ini insya Allah kita akan selesaikan di golongan yang berpuasa atau yang hidup ketika datangnya bulan Ramadan. Insya Allah kita ambil 3 di hari ini karena beliau akan menyelesaikan yang ke-8, ke-9, dan ke-10 insya Allah ta'ala. Kita baca bismillah. Bismillah. Qala Syekh Abu Abdullah Muhammad ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Al-Majlis Al-Thamin fi baqiyati aqsamin nasi fi siyami wa ahkamil qada'i. Alhamdulillahi wahidil azim Al-Jabbar Al-Qadiru Qawil Qahhar Al-Muta'ali an tutrikahul khawatir wal absar wasama kullul makhlukin bisimatil iftiqar wa thara athara qudratihi bitasrifil layli wan nahar yasma'u aninal mutnifi yashku ma bihi minal adrar wa yubsiru dabiban namlatis sawda'i fil laylatil dhulma'i alal ghor wa ya'lamu khafiyya dhamairi wa maknunal asrar sifatuhu kadhatihi wal mutashabbihatu kuffar nukirru bima wasafa bihi nafsahu ala ma ja'a fil qur'ani wal akhbar. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ahmaduhu subhanahu alal masarri wal maddar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al mutafarridu bil khalqi wat tadbir wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya'i al-athhar sallallahu alaihi wa ala abi bakrin rafiqihi fil ghar wa ala umara qami'il kuffar wa ala uthmana syahidid dar wa ala aliyinil qaimi bil ashar wa ala alihi wa ashabihi khususan al-muhajirina wal ansar wa sallama taslima. Baik, Masya Allah. Itu penduhulan dari penulis rahmallahu ta'ala. Kata beliau rahmallahu ta'ala, al-majlisu as-samin, majlis yang ke-8. Fi baqiyati aqsamin nas, akan membahas sisa pembagian manusia fi siyam pada puasa. Sekaligus beliau tutup dengan ahkamul qada, hukum seputar qada puasa Ramadan yang bagi yang luput. Kata beliau rahmallah, alhamdulillahil wahidil azim al-jabbar. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha wahid, maha esa, maha tunggal, al-azim, maha agung, lagi al-jabbar, maha berkuasa.
Al-Qadir, Al-Qawil, Qahar. Yang maha mampu, maha kuat, lagi maha menundukkan. Al-Muta'ali, Antudrikahu al-Qawatir wal Absar. Yang maha tinggi untuk dilihat dan liputi oleh pikiran dan pandangan. Itu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak diliputi oleh apapun. Bahkan pada pikiran dan pandangan. Allah maha besar. Wasama kulla makhlukin bisamatil ibtiqar. Allah subhanahu wa ta'ala menandai seluruh makhluk dengan tanda kefakiran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk kita seluruhnya makhluk di langit ataupun di bumi, semuanya butuh kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dia Allah tidak butuh kepada kita. Karena Allah as-samad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada apapun. Tapi segala sesuatu butuh kepadanya. Segala sesuatu butuh kepadanya. Wa adharu atharu qadratihi bitasrifi laili wan nahar. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan athar pengaruh dari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan mengatur malam dan siang. Coba antum lihat malam dari awal dunia ini sampai nanti hari kiamat. Itu pengaturan yang sempurna. Yang mengatur ini malam langsung diganti dengan siang tanpa selang waktu. Itu tentunya yang maha sempurna kehidupannya. Yang tidak pernah mati. Yang tidak pernah mati. Yang sempurna penciptaan dan pengaturannya. Yang sempurna dalam seluruh apa yang telah ditetapkan dan ditentukannya. Iya. Ini antum lihat malam dan siang. Ini adalah ayat besar dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya ayat kauniyah. Yang kalau hanya kita pikirkan saja bagaimana malam ini, kemudian datangnya siang besok, itu cukup sebenarnya bagi kita untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yasmau anina al-mudnib yashku ma bihi minal adrar. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar keluhan orang-orang yang mengeluh. Apa yang menimpanya berupa bahaya-bahaya. Wa yubsiru dabiban namlah as-sauda fi lailatid dulma 'alal ghar. Ini ditambah lagi. Kalau sebelumnya beliau sebutkan Allah mengetahui, melihat langkah semut hitam di batu hitam. Kalau ini Allah subhanahu wa ta'ala melihat langkahnya semut hitam di malam yang gelap dan di dalam gua. Bayangkan, malam sudah gelap, kalau di luar gua saja itu gelap. Tidak bisa antum lihat. Kalau ada semut hitam yang jalan. Ditambah lagi di dalam gua. Ya, kegelapan di atas kegelapan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Ini bagaimana kesempurnaan penglihatan Allah. Allah maha melihat, punya mata. Tentunya tidak sama dengan matanya makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dia maha melihat dan maha mendengar. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Artinya apa? Penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Iya, sama namanya, tapi itu tidak sama hakikatnya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu khafiyya ad-dhamairi. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui tersembunyi di dalam hati. Wa maknunul asrar. Yang tersembunyi dalam rahasia-rahasia yang dirahasiakan.
Sifatuhu kadatih. Masya Allah. Sifat Allah seperti dat Allah. Ini keyakinan penting. Di sana ada orang menetapkan Allah punya zat, tapi tidak menetapkan sifat Allah. Alasan mereka kalau kita tetapkan sifat Allah, maka akan serupa dengan sifatnya apa? Makhluk. Jadi mereka bilang as-sami bila sam'in. Allah maha mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Na'udzubillah. Jadi hanya sekedar menetapkan nama. Al-basir bila basorin. Allah maha melihat, tapi tidak punya penglihatan. Ini cacat. Iya, ini cacat. Kita harus menetapkan sifat Allah seperti zatnya. Artinya, kalau kita menetapkan Allah punya zat, tidak sama dengan zatnya makhluk, maka Allah punya sifat, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wal musyabbihatu kuffar. Siapa yang menyerupakannya, maka kafir. Kalau ada orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, kafir. Contoh misalnya Allah punya tangan. Karena ada dalam ayat Al-Quran. Bal yadahu mabsutotan. Bahkan kedua tangan Allah selalu terhampar. Iya. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail. Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari. Ini kan dalil Al-Quran dan hadis bahwa menetapkan bahwa Allah punya tangan. Kita harus menetapkan itu karena Allah dan Rasulnya yang menetapkannya. Tentunya tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita katakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Tidak boleh. Haram. Siapa yang menyerupakannya maka kafir. Kenapa kafir? Karena mengingkari Al-Quran. Allah kan bilang, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Tiba-tiba ada orang bilang tangan Allah seperti tangan makhluk. Kafir. Keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Nukiru bima wasafa bihi nafsah. Kita harus mengakui dan menetapkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dirinya. Wajib kita tetapkan seperti itu. Ketika kita mendengarkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala punya wajah. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Apa ayatnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu wajah Rabbmu. Ini kan kata Allah, wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan. Ini penetapan bahwa Allah punya wajah. Ketika kita menetapkan ini wajib, kita tetapkan seperti itu dan kita hindari. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Karena tidak ada serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib kita tetapkan. Alama ja'a fil Qur'ani wal akhbar. Atas apa yang datang dalam Al-Quran, demikian pula hadits. Dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menolaknya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas takwa dari Allah dan ridho dari Allah itu lebih baik daripada orang yang membangun bangunannya tapi di atas jurang yang sedikit saja maka dia akan jatuh dalam jurang itu. Artinya, ya, kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kan itu adalah bangunan yang kuat. Tidak boleh kita tetapkan sesuatu dengan bangunan yang lemah, yaitu seperti koedah filsafat. Kata beliau Ahmaduhu subhanahu alal masari wal madar. Saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kemudahan, seluruh perkara-perkara yang baik. Ya, demikian pula seluruh perkara yang ada dorornya dari takdir-takdir yang menyakitkan. Kita tetap memuji Allah karena tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita mendapatkan nikmat, kita baca Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Dalam hadis Aisyah, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna kebaikan.
Kalau kita mendapatkan perkara yang tidak mengenakan, takdir yang buruk, maka kita juga membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Ini yang dituntunkan. Kita selalu memuji Allah di atas kemudahan yang kita dapat atau di atas kesulitan yang kita dapat. Karena semua itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ridho dan tetap memuji Allah atas hal tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Al-mutafarridu bil khalqi wat tadbir, yang maha bersendiri di dalam menciptakan dan mengatur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang selain Allah yang bisa menciptakan. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Tapi jangan kita duduk menghadap ke belakang. Kan kita cerita itu. Iya. Bagaimana kalau kita ceramah? Baru ada orang belakangi. Alhamdulillah. Maksudnya jangan, kalau kita tidak hargai saya, hargai ilmu. Tah? Mantap saudaraku. Alhamdulillah. Jadi ini kata beliau rahmatullah. Saya bersaksi kepada Allah semata yang tidak ada sekutu baginya, yang bersendiri dalam menciptakan dan mengatur. Tadi saya mau sebutkan ayat bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya. Itu Allah yang menciptakan. Demikian pula Allah yang mengatur seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya. Kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu Allah yang mencipta apa yang dikehendaki dan memilih apa yang dikehendaki. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Afdalul anbiya'il athhar. Nabi yang paling utama dan yang paling suci. Sallallahu alaihi wa ala Abi Bakar. Salawat Allah atas beliau dan kepada Abi Bakar. Rafiquhu fil ghar. Yang ikut bersama beliau di goa. Waktu hijrah ke Madinah sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya. Wa ala Umar qami'il kufar. Dan salawat Allah atas Umar yang telah menundukkan banyak orang-orang kafir. Karena di masa Umar lah tersebarnya dan meluasnya kekuasaan kaum muslimin. Kan di situ terjadi futuhat, kemenangan-kemenangan besar yang didapatkan oleh kaum muslimin. Kemudian dilanjutkan oleh oleh Utsman dan berhenti sedikit di Ali radhiyallahu taala anhu karena banyaknya masalah di tengah kaum muslimin, muncul orang-orang Khawarij. Ya, yang mengacau keadaan kaum muslimin. Maka yang dibilang di sini wa ala Umar qamil kufar. Dan atas Umar yang telah menundukkan banyak dari orang kafir. Wa ala Utsman syahidid dar. Salawat Allah kepada Utsman juga yang mati syahid, belum meninggal di dalam rumahnya. Wa ala Ali al-qaim bil ashar. Dan salawat Allah kepada Ali yang juga selalu berdiri di waktu sahur. Iya, selalu salat malam. Wa ala alihi wa ashabihi khususan al-muhajirin wal ansar wa sallama taslima. Dan atas keluarga beliau, para sahabat beliau, secara khusus orang muhajirin dan ansar wa sallama taslima. Ini Masya Allah. Ya, kalau antum lihat sebenarnya pendahuluan yang diberikan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala itu ia sangat bermanfaat untuk kita. Kemudian beliau lanjutkan. ثم قال الشيخ إخواني قدمنا الكلام عن سبعة الأقسام من أقسام الناس في الصيام وهذه البقية الأقسام. Kata beliau, saudara-saudaraku, kami telah mendahulukan pembicaraan atas 7 jenis manusia
dari jenis-jenis mereka di dalam bulan Ramadan. Antum sudah dapatkan banyak dari golongan mereka, ada yang wajib berpuasa, ada yang tidak wajib berpuasa, ada yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa walaupun wajib baginya. Sudah lewat sebagiannya 7. Dan sekarang beliau akan sebutkan sisanya, yaitu beliau katakan di awal di pertemuan yang lalu, di majelis yang ke-6 semuanya ada 10. Jadi sudah 7. Sekarang akan dilanjutkan yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Kita baca lihat di yang ke-8. Fal qismus samin al-haidu فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصة عقل Min naqisati والناقصات عقل ودين أصحاب للب الرجل الحزيم من إحداكن قلنا وما نقصن عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا هاضت لم تصلي ولم تصوم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه. Baik. Ini yang pertama, yang ke-8. Golongan yang ke-8. Iya. Kata beliau fal qismu tsani, golongan yang ke-8 dari golongan manusia di bulan Ramadan. Al-haid. Seorang perempuan yang haid. Ketika datang bulan Ramadan dia haid. Apa hukum berpuasa baginya? Dan apa harus dilakukan kalau dia tidak berpuasa? Kata beliau rahimallah, fayahrumu alaihi siyam. Masya Allah. Haram bagi laki-laki yang haid puasa. Iya. Hah? Apa? Oh iya. Alhamdulillah. Sadar semua antum ya? Iya, saya kira. Iya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, perempuan yang haid haram baginya berpuasa. Wala yasihu minha. Kalau dia berpuasa, tidak sah. Kan haram berpuasa. Kalau dia berpuasa dalam keadaan dia tahu kalau dirinya sedang haid, dosa. Karena dia melakukan yang haram. Kalau dia berpuasa, tidak sah. Karena Nabi SAW bersabda, fin nisa, tentang perempuan, ma ra'aitu minna kisoti aklin wadin. Saya, kata Nabi SAW, tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan kurang agama. Adhaba lilurub birrajul al-hadi min ihdakunna. Iya, yang katanya di antara bentuknya yang adhaba lilubbir rajul al-hazim. Kalau diterjemahkan secara umum, yang paling lemah dari yang diciptakan dari seorang laki-laki. Dari lub ar-rajul, dari tulang rusuk seorang lelaki, min ihdakunna, daripada perempuan. Iya. Jadi mereka dibilang kurang akal, kurang agama. Dan yang paling lemah dari yang diciptakan dari seorang laki-laki. Kulna, para perempuan waktu itu bertanya, mana kisotu aklina wadinina ya Rasulullah? Apa kurangnya akal kami dan agama kami, wahai Rasulullah? Jadi Nabi katakan kan mereka adalah orang yang kurang agama, kurang akal. Jadi mereka bertanya, apa kurang akal dan kurang agama kami? Maka kata Nabi SAW menjelaskan, Alaysa syahadatul mar'a mitlu nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian seorang perempuan itu sama dengan persaksian setengah laki-laki? Artinya kalau dalam bab persaksian,
untuk menutup satu saksi laki-laki itu harus 2 perempuan. Baru bisa tertutupi, baru bisa sebanding. Iya. Jadi 1 perempuan setengah laki-laki dari persaksian. Makanya dalam bab persaksian itu tidak boleh disamakan antara laki-laki dan perempuan. Karena syariat bedakan. Syariat bedakan. Iya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka mereka bilang, iya betul. Nah itulah kurang akal namanya. Untuk menyempurnakannya, butuh 2 orang perempuan. Baru sama dengan 1 laki-laki. Fadhalika nuqsanu akliha. Itulah kurang akal namanya. Kemudian Nabi melanjutkan, Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini yang menjadi poin kita. Bukankah kalau dia haid, tidak sholat, tidak puasa? Kata mereka, bala. Iya. Fadhalika min nuqsani diniha. Itulah kurang agamanya. Ini menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid itu tidak berpuasa. Itu tidak berpuasa. Kalau keluar dari haidnya, tidak berpuasa. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau keluar dari haidnya, walaupun sejenak sebelum matahari terbenam, batal puasanya. Batal puasanya. Iya. Ini karena haidnya seorang perempuan itu membuat puasanya tidak sah, 1. Kemudian yang kedua, ya, mengharuskan batal puasanya. Karena tidak sah tadi, mengharuskan langsung batal. Mengharuskan langsung batal. Dan disebutkan juga oleh ulama rahimahumullah, kalau dia suci di tengah hari di bulan Ramadan, juga tidak sah langsung dia puasa waktu itu. Karena puasa Ramadan butuh niat dari malam. Paling lambatnya adalah sebelum fajar. Ini yang mereka sebutkan. Demikian pula perempuan yang nifas, sama hukumnya. Tahu nifas? Yaitu seorang perempuan yang keluar darah saat melahirkan atau setelah melahirkan. Sama hukumnya. Antara yang haid dan nifas. Misalnya sekarang dia lagi hamil besar. Nanti tiba-tiba tengah Ramadan melahirkan. Tentunya akan ada darah nifas. Maka ketika itu tidak boleh lagi dia berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Ini hukum yang ke-8 dari golongan manusia yang datang bulan Ramadan, ya, dia haid, demikian pula dia nifas. Sekarang yang ke-9. ثم قال القسم التاسع المرأة إذا كانت مرضعا أو حاملا وخفت على نفسها أو Ala nafsiha, أو على alal waladi. الولد من الصوم فإنه تفطر لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام أخرجه الخمسة وهذا لفظ ابن ماجه ويلزمها القضاء بأعداد الأيام التي أفطرت حين يتيسر لها ذلك ويزول عنها الخوف كالمارد إذا برئ. Baik, Masya Allah. Ini yang ke-9. Golongan manusia yang dijumpai oleh Ramadan. Al-mar'atu idza kanat murdi'an au hamila. Seorang perempuan kalau dia sedang menyusui atau hamil. Seorang perempuan kalau dia menyusui atau apa? Hamil. Tapi ada syaratnya, tidak semua perempuan yang sedang hamil atau menyusui
dibolehkan untuk tidak berpuasa. Beliau bilang, wa khafat ala nafsiha au alal walad minas saum. Dia khawatirkan dirinya kalau dia berpuasa akan lemas, tidak mampu karena sedang menyusui atau sedang hamil, atau dia khawatirkan anaknya. Kalau dia berpuasa akan berbahaya bagi janinnya di dalam perut atau anaknya yang sedang dia susui. Anaknya yang sedang dia susui. Artinya kalau tidak berbahaya, wajib dia berpuasa. Ya, wajib dia berpuasa. Jadi kalau membahayakan, ada keterangan dari dokter. Jangan dulu puasa, berbahaya bagi janinnya. Paham kan? Jadi itu yang dianjurkan. Sebelum datang bulan Ramadan, supaya kita hukumnya nanti yakin, periksa dulu di dokter. Kita bawa ke sana, tanya, gimana nanti puasa? Kalau dokternya bilang, insya Allah dokter juga, Masya Allah. Karena mereka yang tahu keadaannya. Paham kan? Iya. Mereka yang tahu keadaannya. Ini nanti, kalau ibunya puasa, berbahaya nggak atau tidak bagi bayinya? Dokter tahu. Iya, dokter tahu. Nggak boleh bermudahan. Kadang perempuan ya, mungkin kadang juga karena mereka berpendapat fidyah. Jadi mereka bermudahan. Berpendapat apa? Fidyah. Karena berpendapat fidyah ini memudahkan perempuan yang hamil untuk tidak berpuasa. Yang gampang, lebih enak bayar makanan satu orang miskin daripada berat puasa, lapar. Ini sebab kemudahannya. Sebab bermudahannya mereka. Makanya sebagian ulama kita akan melihat sebentar apa pendapat yang kuat dari seorang yang hamil atau apa? Menyusui. Apakah qadha atau fidyah? Kita akan bahas sebentar, ada yang diisyaratkan oleh penulis. Iya, jadi harus di keterangan dokter berbahaya atau tidak. Karena mereka yang tahu berdasarkan apa? Penelitian. Penelitian. Kalau sudah ada keterangan dari mereka, Masya Allah, mudah juga bagi perempuan itu puasa. Mudah. Belum bilang, kalau dikhawatirkan berbahaya bagi dirinya atau anaknya, tuftir. Dia boleh tidak berpuasa. Boleh apa? Tidak berpuasa. Kami ingatkan, yaitu keterangan dokter. Karena dia yang tahu. Kita tidak boleh sembarang melakukan itu. Karena nanti kita akan bermudahan dengan rukun Islam. Ini kan rukun Islam. Berpuasa. Iya. Apa dalilnya kalau boleh berbuka bagi perempuan hamil atau sedang menyusui? Beliau katanya berdalil dengan hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wadda 'anil musafiri syatras shalah." Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menggugurkan setengah solat bagi musafir. Setengah solat. Karena duhur 4 rakaat menjadi berapa? 2. Asar 2. Maghrib tetap 3. Isya 2, kan setengah. Iya. Setengah solat diletakkan. Wa anil musafir wal hamil, ini poin kita. Wa anil musafir wal hamil wal murdi as-saum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menggugurkan kewajiban ya puasa bagi musafir, hamil, dan yang sedang menyusui. Ini diriwayatkan oleh Imam 5 dan ini lafaz Ibnu Majah. Kemudian belum mengingatkan wa yalzamuhal qadha. Ini pendapat Asy-Syaikh Ibnu Taimin. Dan wajib baginya untuk qadha, bukan fidyah. Bi adadil ayyamil lati aftarat. Sesuai dengan bilangan yang dia tidak berpuasa. Hina yatayassar laha dzalik. Ketika itu dimudahkan, kecuali dipersulit lagi, sulit baginya untuk qadha. Misalnya keadaannya, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tidak mungkin. Menyusui, masa hamil lagi. Cepatnya itu. Tahun ini hamil, tahun depan, kan menyusui kan 2 tahun kan? Tahun depan menyusui, tahun depannya lagi, baru hamil lagi, karena sudah mau 2 tahun. Iya. Hamil lagi, tahun depan lagi. Ini kan bertumpu kewajibannya kalau kita katakan qadha. Iya kan? Bertumpu. Wah, tersiksa ini kalau dia ganti. Iya kan? Nah, ini namanya sulit baginya. Di sini kita katakan apa? Sama dengan orang yang sakit,
yang sakitnya itu terus menerus. Apa hukum orang yang sakit yang terus menerus sakitnya? Yang kemarin kita bahas. Fidyah begitu. Tapi kalau ini bentuknya mudah baginya, maka dia qadha. Dan ini pendapat yang kuat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Di antara dalil mereka, itu hadis yang beliau sebutkan. Di sini Allah gandengkan di hadis ini. Musafir dan siapa? Hamil serta menyusui. Musafir, apa yang kewajiban baginya? Qadha atau fidyah? Qadha. Ini digandengkan begini menunjukkan sama hukumnya. Karena kalau tidak sama, tidak digandengkan. Walaupun pada hakikatnya dalam masalah ini ada silang pendapat. Ada silang pendapat. Ini pendapat mayoritas yang ini. Yang mengatakan qadha. Dan mengatakan qadha ini, ya saya sendiri sudah amalkan ketika berpendapat qadha. Itu orang di rumah tidak pernah tidak berpuasa. Karena qadha ini 30 hari. Mereka akan bermudahan kalau kita katakan apa? Fidyah. Jadi saya praktekkan di rumah, sekarang sedang hamil. Periksa di dokter, di awal, sebelum puasa, dokter bilang, tidak apa-apa, puasa. Iya, tidak ada masalah. Puasa. Kalau berpendapat fidyah, ini bahaya. Iya, saya hamil, istri, sudah ini kelima. Tidak pernah fidyah, qadha. Tapi tidak pernah qadha, karena dia puasa. Kenapa? Karena kita berpendapat, ini pendapat mayoritas. Qadha, dalilnya lebih jelas. Jadi gara-gara begitu pendapat, akhirnya dia tidak pernah tidak berpuasa. Kenapa? Karena begitu, perempuan itu, mereka kadang bermudahan untuk meninggalkan kewajiban dengan alasan sedikit. Apalagi alasan banyak. Alasan sedikit saja, itu kan perempuan. Kurang akal, itu masalahnya perempuan. Iya, itu masalahnya perempuan. Kurang agama, kurang akal. Kalau antum bermudahan sedikit, dia akan bermudahan. Dia kan bermudahan. Padahal pendapat yang kuat adalah qadha. Adalah qadha. Walaupun ada yang berpendapat, sebenarnya yang berpendapat fidyah, itu mereka berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas. Ada dalam satu riwayat Ibnu Abbas, ya, yang menjelaskan bahwa perempuan yang hamil atau menyusui itu fidyah, tidak qadha. Karena dia mirip dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa. Apa hukum orang tua yang tidak mampu berpuasa? Sudah kita ambil juga. Fidyah atau qadha? Fidyah. Sudah lewat juga bagi kita. Ya kan? Mereka katakan seperti itu. Enggak. Itu dijawab semuanya. Pertama, Ibnu Abbas punya 2 riwayat. Satu qadha, satu fidyah. Jadi, kalau sudah periwayatannya berbeda, itu sudah tidak bisa dijadikan hujah. Karena syarat untuk berdalil dengan pendapat sahabat, dijadikan hujah, syaratnya pertama tidak menyelisih dalil. Yang kedua, tidak ada sahabat lain yang menyelisihnya. Ini beliau sendiri punya 2 pendapat. Jadi tidak bisa untuk menjadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah. Ini alasan Syekh Ibnu Utsaimin. Ditambah lagi, dalil yang lebih jelas. Ini yang ada di buku. Nabi gandengkan musafir dengan orang hamil dan menyusui. Ini yang paling kuat. Makanya kenapa mayoritas lebih memilih ini. Lebih memilih ini. Walaupun yang berjalan di masyarakat kan apa? Fidyah. Sulit kita mau mengangkat itu. Ditambah lagi itu tadi. Dicintai oleh ibu-ibu itu pendapat. Antum kenapa dicintai oleh ibu-ibu? Santai. Bisa rasakan makanan. Iya, bukan lagi dirasakan di lidah, tapi ditelan. Karena lagi menyusui. Lagi hamil. Begitu. Ini banyak bermudahan dari ibu-ibu. Dalam masalah ini. Makanya ini pendapat sebenarnya yang paling cocok. Kecuali memang ada dorol dari dokter, itu kan dokter yang jelaskan. Tidak boleh ini puasa. Karena usia kandungan masih usia muda. Iya. Rawan. Dan sama juga dengan menyusui. Nanti anakmu masih butuh air susu. Kalau kamu berpuasa, kurang air susunya. Kan begitu. Nah, ini bahaya bagi anak. Memang keterangannya di situ.
itu baru kita tidak berpuasa. Dan hukumnya qadha. Hukumnya apa? Qadha. Itu pendapat yang kuat. Walaupun agak sulit kita kuatkan pendapat ini tadi. Itu tadi. Paham kan? Iya. Karena juga kalau guru kami Ustadz, kalau di Yaman qadha. Kalau Ustadzul fidyah. Cuman terakhir beliau bilang perlu ditengok pendapat jumhur mayoritas. Karena masalahnya memang berdasarkan apa yang berjalan dari Ustadzul Qaedah beliau, seharusnya beliau ambil pendapat mayoritas. Seharusnya. Karena biasanya beliau kalau dalilnya seperti itu, beliau akan memilih pendapat mayoritas. Beliau akan memilih pendapat mayoritas. Iya. Sulitnya begitu tadi. Sulitnya orang terima pertama karena kita ya memang berbeda. Di situ kan, tapi kan tidak bisa kita taklid. Karena dalil dari Syekh Utsaimin, bukan saya menyelisihinya. Saya siapa tong? Kan begitu. Bukan saya menyelisihi. Kadang orang kan, apa tong itu. Ya, beraninya dia selisih. Bukan saya, ini Syekh Utsaimin. Yang selevel begitu. Kalau saya, sumur langit dan sumur bor. Jangan dibandingkan. Cuman kenapa kita pilih? Bukan karena sayanya. Tapi karena memang dalilnya yang penjelasan Syekh Utsaimin lebih begitu. Lebih kita terima. Yang lebih kuat yang beliau jelaskan. Antum bisa pahami kan? Jadi menyelisihinya memang, kalau menyelisih guru sendiri kan sulit. Iya. Berat. Paham kan? Apalagi antum tumbuh di Makassar. Iya. Itu orang akan mencela. Itu hal biasa. Gara-gara ini saya banyak juga dicela sama orang. Tapi hal biasa. Santai, ini kan masalah fikih. Orang punya dalil. Orang punya dalil. Santai saja. Yang mencela itu karena tidak tahu saja. Tidak tahu. Orang rata-rata belum belajar. Belum belajar. Gara-gara begini kadang saya dikatakan, jangan tanya sama itu. Sembarang ngomong. Iya, anak dikirim sama teman. Santai saja. Saya bilang gak usah. Iya, gak usah dilayani orang begitu. Biasa saja. Masa gara-gara begitu kita berkelahi. Iya. Jadi santai. Ini kan bukan dua pendapat sebenarnya dalam masalah ini. Ada 4 pendapat. Antum bisa baca pembahasan saya di kitab semua tentang puasa Ramadan pas di bab fidyah. Dalam masalah ini ada 4 pendapat, bukan 2. Tapi yang paling terkenalnya itu 2. Yaitu fidyah atau apa? Qadha. Dan antum sudah lihat sendiri pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, beliau bilang apa yang beliau katakan? Wa yalzamuha. Tahu yalzamu, wajib. Maksudnya itu kata ilzam. Wajib baginya untuk qadha, ya, sesuai dengan yang dia tinggalkan. Sesuai dengan yang dia tinggalkan. Ini golongan yang ke-9. Jadi antum bisa keluar dengan kesimpulan yang hamil atau menyusui diberikan udzur untuk tidak berpuasa kalau dia khawatirkan dirinya atau dia khawatirkan apa? Anaknya. Jika dia berpuasa, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Terus yang wajib baginya adalah apa? Qadha, tidak fidyah kalau mudah baginya. Kecuali sulit yang seperti kasus yang Anda sebutkan tadi itu. Ya, pertama nikah, hamil, datang puasa berikutnya, menyusui. Setelah itu hamil lagi. Setelah itu menyusui lagi, hamil lagi, sampai 10 anaknya. Begitu. Kalau kita katakan qadha, 10 tahun. Ya kan? 10 kali 30. Hah? 300 hari. Hah? 1 tahun dia qadha ya kerjanya. Kapan suaminya? Menderita suaminya. Iya kan? Kan sebulan ini saja dia menderita. Iya kan? Begitu. Apalagi mau setahun. Puasa terus. Ini kan berat baginya. Berat. Ini makanya belum persyaratkan tadi. Lihat. Ini semuanya sesuai dengan hikmah begitu. Makanya boleh ingatkan. Wajib qadha. Tapi boleh ingatkan. Hina yatayassar laha dalik. Ketika itu mudah baginya. Artinya kalau masyaqqah, berat baginya qadha. Ya al-masyaqqah tu tajlibu taisir, itu namanya kaidah lagi. Kalau ada yang sulit ya harus dipermudah. Selama tidak menyelisih syariat. Antum bisa paham ini? Itu alhamdulillah. Yang ke-10 dan terakhir ini. ثم قال الشيخ القسم العاشر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره كإنقاذ معصوم من غرق Gorokin. من غرق أو حريق أو حتم أو نحو ذلك
فإذا كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له فطر بل وجب الفطر حينئذ لأن إنقاذ المأسوم من الهلاكة واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره. Masya Allah. Selesai. Kata beliau yang ke-10. Man ihtaja lil fitri lidaf'i darurati ghairihi. Siapa yang butuh untuk berbuka, untuk makan, untuk menolak doror dari orang lain. Beliau akan contohkan sebentar. Ka'inqadi ma'asum. Seperti untuk menyelamatkan orang yang ma'asum. Yaitu, ma'asum itu orang yang diharam untuk dibunuh. Haram untuk dibunuh. Berupa gorok. Ya, apakah dia akan tenggelam? Ada orang akan tenggelam di air, tentunya. Iya. Antum tidak mampu menolongnya kecuali setelah makan. Antum langsung makan cepat, minum, baru pergi ke sana. Tolong, harus antum minum. Ini kasus maksudnya kalau terjadi. Demikian pula harik atau akan terbakar. Ada orang kebakaran. Antum puasa. Antum puasa. Tidak ada bahaya bagi antum. Tapi ada orang yang mau antum selamatkan. Tidak mampu antum pergi selamatkan kecuali antum apa? Makan atau minum. Maka antum makan baru langsung terbang. Antum paham ini? Bisa. Au hadam atau kena longsor. Sama juga. Antum tidak mampu gali ini yang tertanam ini masih hidup. Antum tidak mampu gali kecuali apa? Makan atau minum. Sudah makan atau minum. Untuk menyelamatkan darurat itu namanya. Itu namanya darurat. Ini paling terakhir keadaan. Orang yang boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau darurat, boleh dia berbuka. Boleh dia berbuka. Darurat di sini atas dirinya ataupun atas orang lain. Boleh. Misalnya antum berpuasa. Wah, kalau antum tahan ini masih 3 jam, antum akan mati rasanya. Nah, darurat antum minum. Boleh antum minum. Kan daripada mati. Daripada mati. Demikian pula orang lain. Untuk menyelamatkan orang lain. Sama. Yang kata beliau, فَإِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ إِنْقَاذُهُ إِلَّا بِالتَّقَوِّ عَلَيْهِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. Kalau tidak mungkin untuk menolongnya kecuali dengan harus kuat dulu dengan makan atau dengan minum atau makan. Jazalahul fitru. Masya Allah. Boleh bagi untuk tidak berpuasa. Boleh berbuka. Boleh berbuka ketika itu. Kenapa? Lianna inqadal ma'sumi minal halakati wajibun. Perhatikan ini. Karena menyelamatkan orang yang terjaga. Darahnya yang tidak boleh dibunuh. Itu dari kebinasaan wajib. Wajib kita menyelamatkan orang. Wa ma la yatimul wajib illa bi wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, itu wajib. Itu wajib. Kan tidak sempurna kita menolong orang kecuali dengan makan atau minum. Maka wajib kita makan atau minum. Iya, maka dan wajib baginya kodok nanti. Wajib baginya apa? Kodok nanti. Dengan ini sudah selesai hukum seputar golongan manusia yang datang bulan Ramadan, mereka dalam keadaan itu. Jadi sekarang kita sudah tahu semuanya hukumnya. Iya, yang paling pertama yang belum sebutkan dulu adalah yang wajib berpuasa. Yaitu kalau dia balik, berakal, sehat, lagi tidak safar. Ini kan yang wajib. Setelah itu belum sebutkan hal-hal yang punya udur. Golongan manusia yang punya udur. Alhamdulillah, iya, di 3 kali pertemuan ini, kita dapat ilmu banyak tentang golongan manusia. Jadi nanti antum bisa membedakan orang-orang. Datang puasa, dia punya udur atau tidak. Dia boleh berpuasa atau tidak. Kalau dia tidak berpuasa, kodok atau fidyah. Nah, itu semua antum sudah tahu. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun ini saya katakan dulu di awal sebenarnya dalam pembahasan fikih. Tapi belum masukkan juga di majelis Ramadan. Karena ini penting bagi kita ketahui. Alhamdulillah. Insya Allah besok baru kita lanjutkan lagi di majelis yang ke-9. Kita cukupkan. Siapa yang mau baca besok? Atir kemarin siapa yang tunjuk? Tidak ada yang tunjuk ya? Oh tadi Ji. Oh Masya Allah. Siapa yang baca besok?
Hmm? Siapa? Antum? Ada di buku? Oh itu, ganti-ganti. Oh, alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.